dari ya, diskusi-diskusi sih emang dibikin sampai ini bikin aja per kelurahan gitu. Oh, Akhirnya muncul sih Pak. Sempat ada satu yang kecari, cuman saya belum rengtengin lagi gitu. Jadi hmm, saya masih menilai ini 1.000 keyword ini sebetulnya kalau misalnya sampai nggak muncul nih, misalnya persaingannya masih sulit, nah kita hmm. harus apain lagi gitu. Kalau yang 1.000 keyword tuh gitu. Ya, ya, nanti kan artinya gini, ya yang itu kan bisa juga kita ngomongin dengan Pak Putra. Ya Nah, bisa. kemungkinan gini, anti riot kayaknya juga blue ocean ya, nggak terlalu banyak pesaing kan? Iya. Rep, Pak. Ya, udah Termasuk red itu ya. ini loh, berat loh naikinnya. Oh, Pak Nirwan udah nyoba, agak gampang juga naikin ranknya itu apa, anti riot. Anti jasa rayap. anti raya. Oh gitu. Saya Iya, pernah. Ya main gak mudah, lumayan. Belum tentu muncul tapi soalnya. akhirnya bisa. Tapi terindeks. Oh, terindeks tapi nggak muncul. Nah, berarti ya benar persaingannya tinggi banget itu ya. Saya malah nggak Iya. kebayang kok anti rayap tiba-tiba. Berarti benar, Pak Aris, dimainnya di kelurahan jatuhnya tuh. Iya, kelurahan ya berarti ya. Hmm. Oke, oke. Karena kalau kita main di satu kabupaten, kecamatan juga berat itu udah pasti. Iya. Nah, kemudian saya nanya lagi Pak sebetulnya ke Pak Putra. Pak Putra, ini kalau anti rayap belum muncul, harus diapain lagi gitu kan? Nah, Hmm. beliau kemarin sempat jawab waktu di sebentar tadi bentar ya, maaf ya. Ya, silakan. Eh, eh, jadi eh, sebentar. Jadi Pak Putra sempat jawabnya begini. Coba cari di Google Search Console apa URL-URL yang udah ada trafficnya, Hmm. kemudian dibikin backlink ke sana gitu dari Ya. artikel baru kita yang anti rayap ini. Jadi kita pasangin link-link ke link internal tapi ke yang udah muncul di Google Search Console gitu. Nah, Link saya mikirnya internal. nggak tahu ya terbalik atau enggak tuh ya. Maksudnya Ya, maksudnya antara yang Bapak buat link internal atau eksternal? link internal. Dia bilang link internal tapi ke GSC ke URL-URL yang udah Udah naik. masuk traffic di GSC gitu, di Google Search Console. Oh, iya, iya. Nah, cuman nggak tahu terbalik atau nggak apa Link kita internal. masukin yang baru, link baru di artikel lama atau kita masukin link artikel lama di dalam artikel baru kita gitu. Yang baru ke lama, yang baru ke lama O- juga bisa. Oke, sama ya. Berarti Ah. dua-duanya bisa berarti. Tapi eksternal juga diperlukan, Pak. Oh, nah kalau eksternal Minimal, emang belum minimal satu. belum. Oke, oke, oke. Artinya Bapak arahkan nggak harus anti rayap juga produknya. Artinya Bapak punya Pak Aris punya website yang udah bagus nggak gitu kan? Arahkan ke situ aja. Hmm, 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 Kan hmm. udah itu aja kan udah eksternal kan. Tapi WSP Iya, lain. iya. Tapi Oke, minimal oke. satu harus ada, Pak. Oke. Karena Pak, itu, kalau hmm, ya lanjut Pak. ya maksudnya gitu. Itu aja yang perlu. Pak, Hanya internal ada, eksternal ada. Itu aja dulu. Oke. Kalau tadi bukan kalau dari bukan sasaran dari kuat yang lemah, Pak. ya, Bukan dari yang URL kuat ke yang lemah, bukan begitu. nah Kalau inter, itu backlink. Kita kan mau uh-uh. kita mau buat link sebenarnya kayak yang tadi Pak Haris cerita itu dia mau buat link anchornya, link anchor ke yang kuat. Oh, yang Tapi kuat. Ya, dari ya. kuatnya ke lemah itu namanya backlink. Itu cukup bantu kalau itu, Pak ya. Kalau Bantu. backlink. Jadi mau dibuat bolak-balik juga bisa karena apa? Satu link eksternal, satu link anchor. Yang tadi Hmm. Pak bilang tadi bukannya dari kuat ke lemah, iya itu namanya bisa, tapi namanya itu link anchor. Kalau misal kita ngambil dari DU kan kuat tuh Pak Bisa. websitenya ya. Bisa. Itu bagus gak tuh Pak? Bisa dibalikin ke produk kita yang baru apa WSP yang baru. Oke, oke, oke. Nah, itu Iya, kan iya. balikannya. Atau kita Hmm. dari yang baru ini ke DU juga bisa. Oke. Bisa, karena itu link eksternal. Nah, iya, ada ide. Kalau belum punya WSP yang kuat, arahin ke DU aja. Iya Pak, Pak. Soalnya bukannya DU nggak bisa, Pak. Ya, Bukannya DU kita bisa pasang link. gimana, Bu? Bukannya di DU nggak bisa, Pak. Nggak Kita bisa. masang link gitu. Bisa, kan? Bisa bisa ya. Bu. Di deskripsinya kan bisa, Bu. Bentar, Oke. sabar. Gak apa-apa. Nah, kalau gini kan, kalau ada yang tidak percaya, saya harus percayakan gitu, Bu.
Ampun. Sekalian mumpung DU ini Pak Tony, kalau misalnya kita pakai domain mandiri yang mengarah ke DU kita gitu ya, itu domain mandiri kita itu mulai dari nol atau udah sekuat DU? Ya dari nol dong, Pak. Karena Dari nol ya, oke. yang memperkuat DU itu kan membernya, Pak. Oke, Jadi semua member karena kan aktif ya. posting, aktif, semua posting, terus dia update, itu Hmm, memperkuat. Nah iya, ini, iya, iya. oke Pak, lagi Bu Silvi, kan di sini ada link ya. Kita linkkan aja ke website kita. Nih, ke Belum Bapak di-share, share Pak. screen Belum Ada belum share di-share. Pak? screen Belum Pak, share screen. share screen. iya elah, mana tadi? Share screen. Mana di Nah, kalau di DU kita kan ada ini, Bu. Contoh ini kita pilih buat link ke sini. Ya linkkan aja ke website kita. Ini kejual beli, saya arahkan ke jual beli sapi nih. Kan bisa dari DO. Atau dari si 33 bis ID, saya arahkan lagi ke DO. Ke DO yang mana? Boleh ke DO induk, boleh ke DO produk apa? Subdomain. Atau boleh juga ke DO yang produknya. Bisa ke sini, ke subdomain ini. Ya, jadi dari 33 tadi itu, mana 33? Nah, ini si 33 ini, ya saya linkkan aja ke sana. Saya linkkan ke domain saya yang DU. Ya, tapi jangan terlalu masif juga, jangan terlalu banyak juga. Ini ada berapa nih? Ini udah mulai ngaco saya ini kadang-kadang. Oh baru tiga kok, baru tiga. Karena praktek kan disuruh praktek, berarti kan nambah-nambah terus gitu. Nah Iya, ini iya, iya. bisa dibuat bolak-balik. Jadi si si 33 ke DU itu namanya kan link anchor. Tapi dari DU ke kita ke dari DU link ke 33 itu disebut dengan backlink gitu. Oke. Jadi beda, beda prinsip. Cuma kan ibaratnya Hmm, kayak kita mau buat lingkaran aja kan dari 33 ke sekarang ya. dari DU ke 33. Kalau dibaca robot kan muter-muter di situ. Tapi itu kan prinsipnya beda. Satu link eksternal, satu link anchor. Apa? Satu link anchor, satu link backlink. Nggak apa-apa sih, main gitu aja. Tapi Kalau link dari BPP-nya gimana, Pak? BPP-nya maksudnya Link dari BPPDU ke WSP kita. Itu bisa. termasuk efektif juga, bisa juga ya, Pak? Sama sih sebenarnya dia prinsipnya sama. Jadi dia menjadi backlinknya kita. Oke. Hmm, Jadi oke. backlinknya kita. Karena kan backlink ini dibutuhkan banyak, Pak. Bisa ratusan. Ratusan itu Oke. kadang gini. Kadang disebut orang, mungkin Bapak pernah dengar lah. Ini saya tahu nih, saya tahu persis ini. Tribun itu menjual backlink ke kita. Kalau kita mau bayar backlink itu 300.000 per 100 backlink. Nah, itu kan berarti kita di tempat dia ada link ke kita ada 100. Nah, itu kan itu aja dibayar. Jadi boleh nggak di kita main gitu? Boleh, tapi jangan dalam postingan dalam satu postingan kita buat 100 langsung link ke kita semua, jangan. Ya istilahnya Jadi, satu artikel jadi masuk satu, satu artikel masuk satu, satu artikel masuk satu gitu. Bisa seperti itu. Pak Pak Tony Tony maaf nanya punten. lagi. Saya pertama Iya. saya Pak Aris dulu, Pak apa saya dulu. Ibu dulu deh. Oke. Saya kadang masih mengenai backlink sama internal link ini sama anchor link ini suka masih campur aduk. Dulu kayak saya menangkap ilmu yang dikasih dulu ya lewat apa Titik Terang atau Pak Putra gitu bahwa kita kan websitenya masih baru atau belum kuat kalau jangan ngelink ke DU karena nanti kita kalah kan. Jadi yang justru kita malah memperkuat si DU ini gitu. Ya, Itu gimana ya Pak analoginya Pak ya supaya nggak kebulak-balik gitu. ya artinya kalau masih awal kan kita cerita bukan website baru. Jadi kalau masih awal website baru jangan dulu dimainkan ke eksternal.
Jadi tunggu dulu performnya. Kalau performnya udah bagus, boleh kita main ke eksternal, yaitu disebut dengan link anchor. Jadi kita nembak ke website yang besar. Kalau udah performnya udah lumayan lah. Contoh di, nah kalau Bu Silvi yang nanya, saya harus buka sesuatu gitu ya. Heran. Gini Bu, harus pembuktian kan. Di performnya Bu, jadi kita cek dulu. Karena kan kalau masih baru, performnya kan masih kurang bagus ya. Jangan dulu ke sana mainnya. Tapi kalau udah performnya nanti sudah bagus, baru minimal ini harusnya 5 ya. 5 atau 3 sampai 5. Ini udah turun lagi. Udah 3%. CTRW, ini CTR rata-ratanya, ini minimal 3 atau sampai 5. Baru kita boleh main eksternal. Kalau awal kan belum ini Bu. Kalau masih awal WSP-nya masih awal kan masih jauh ini. Makanya mungkin waktu pertama awal-awal banget, kenapa kita paksa inspeksi dulu sampai 100, inspeksi sampai 200, jangan main-main link dulu. Karena apa? Untuk ngejar ininya, kita ngejar ininya dulu sampai bagus. Kalau udah bagus, baru main link eksternal. CTR ya. Ya, itu dulu, Pak. CTR-nya bagus dulu. Baru setelah ini udah bagus, minimal 3 atau sampai 5 lah. Baru, gini deh bahasanya. Kan ada dua syarat, ada dua yang dilakukan kalau cetarnya bagus. Pertama, kalau ini sudah bagus, boleh kita mainkan sitemap, ya. Sitemap itu kan eh, harus minimal 100 inspeksi, 100 lah atau 200 lah kita sebutnya. Baru kita bisa melakukan eh, sitemap. Tunggu sampai 200 inspeksi atau CTR-nya bagus, baru main sitemap. Nah, itu juga sama. Tunggu ini bagus, baru main external link. Gitu. Memang betul nanti akan memperkuat dia kalau kita ibaratnya baru baru 5 postingan udah link eksternal aja gitu kan. Nah, memang kalau tadi kan pernyataan saya boleh ke DU kalau tidak punya WSP yang kuat gitu. Tapi kalau punya WSP yang kuat ya kenapa harus keluar, mendingan main di WSP yang kuat aja yang kita punya. Cuman nanti DU-nya jangan DU ini ya, jangan DU induknya, tapi DU subdomainnya mainnya ya. Karena itu punya kita kan, ini punya kita. Kalau dongkrakusaha.com kan punya TTK. Jadi yang kuat ya dongkrakusaha.com-nya. Kita kan pengen kuatnya yang ini doang nih. Subdomainnya kita. Ke sini larinya kalau mau buat link eksternalnya ke sini. Karena kan kita pengennya ini yang kuat. Produk kita ini semua bukan produk bersama. Kalau dongkrak usaha kan semua produk orang juga kita kuatin kan gitu. Sayang gitu. Hmm. Walaupun punya kita ada di Iya, iya. tapi punya orang juga kuat. Gitu sih, Bu. Oke, Pak. Pak. Oke. Jadi selain DU mungkin bisa ke titik Nesia atau ke Klikli juga bisa ya Pak ya? Bisa, kalau secara prinsipnya sih bisa, cuma kita lihat dulu titik Nesia sama Krikli udah kuat belum? Bukannya udah pada kuat Pak yang 50 tuh Pak? Enggak, Belum juga. dalam arti kuat itu kayaknya sih belum. Artinya gini, kalau kita bandingkan dengan dongkrak usaha, Krikli masih jauh di bawah. Hmm. Mendingan ke dongkrak usaha aja dulu, Pak. Jangan Oh kemana-mana gitu. dulu. Karena kan Iya. itu, tapi kalau saya sarankan, Pak Padilla, kalau Bapak punya WSP yang udah berapa kali dapat lead, ke situ aja dulu, Pak. Hmm. Biar kuat, biar Bapak yang WSP itu juga nggak turun. Prinsip menguatkan diri sendiri sendiri dulu lah gitu ya Pak ya. Ya, mendingan punya istilahnya punya kita dulu, kita kita naikin. Kalau saya sih Atau ngelink ke portal kota ya, Pak? Ngelink ke portal kota tuh. portal kota boleh, karena ibu kan ada di sana, ada kepentingan di sana juga boleh. Oh iya ya. Jadi gini, Iya ya. teman-teman portal kota juga suruh aja ngelink ke situ juga Bu, biar sama-sama. Iya ya. Kan seperti tadi Pak Putra bilang, jangan link ke DU, nanti malah DU yang kuat. Nah, berarti sekarang gini, linkkan ke portal Iya kota, iya. supaya portal kota kuat gitu. Kan gitu aja. Tapi eh, satu satu ke portal kota, satu ke website kita yang bagus gitu kan. Kan bisa dua tiga. Iya. Satu lagi ke DU boleh, tiga boleh. Ya memang Oke. artinya kalau kita melakukan post
anggap aja itu syarat mutlaknya aja, Bu. Jadi waktu kita posting deskripsi gini, langsung dibuat syarat mutlaknya harus, ini harus saya buat link internet, Link. saya buat Iya, gitu. eksternal, minimal 3, gitu kan. Begitu-begitu aja, Iya, Pak. kayak wajibnya. Iya. Tapi ini wajib ya. Kita kan tadi udah baca bersama, ini wajib ya. Oke, Iya, oke. iya. Iya. Nyambung nggak Pak. nyambung, paragraf ini biarin aja. Contoh kadang-kadang gini, kalau ini kebetulan nyambung ya. Contoh di paragraf, saya kadang bingung juga, saya sendiri, hidup saya sendiri gitu kan. Nah, ini nih, huruf timbul dapat juga. Nah, kadang-kadang di sini tidak ada kata huruf timbul. Saya masukin aja tulis huruf timbul dengan pilihan finishing. Padahal nggak nyambung kan. Tapi saya harus maksain di depan sini itu harus ada huruf timbul. Atau nanti ibu atau pak bapak rubah aja kalimatnya di sini supaya nyambung. Saya pengennya di awal banget deskripsi ini harus keyword utama dan Itu di harus di huruf tebal ya Pak, sama garis miring Pak. ya nggak garis miring nggak, ini nggak harus garis miring nih, minimal Oh, huruf tebal di link, huruf tebal oh sih, gitu. nggak harus garis miring ya. Tebal wajib ya. Tebal wajib dan warna itu biasanya sih kalau kita tebalin dia warnanya berubah kok. Harus di kata awal ya, Pak ya? Ya, itu syarat utamanya. Karena tadi kan kita udah baca tadi, Pak. Karena saya nggak ngomongin lagi yang tadi karena udah 15 orang kata Pak Fadilah. Ya, kan itu syaratnya tadi. Awal deskripsi tidak ada keyword utama kata dia. Makanya harus ada. Nah, baru nanti yang 2 atau 3 lagi terserah bebas mau di mana, nggak harus di sini juga. Mau di sini boleh, mau di mana tiba-tiba di sini muncul nggak apa-apa boleh di Iya, huruf tengah-tengah. awal ya. Ya, Iya, iya, iya. yang penting Iya. di sini itu Nanya lagi, Pak. mutlak di sini. Oke. Iya, Pak Tony nanya kalau internal link ya Pak ya. Mm-mm. Ini kan kita misalnya sebar nih di artikel deskripsi kita. Tapi kan di bawahnya artikel kita itu kan biasanya ada link ke artikel lain tuh. Misalnya ada 5 atau ada 10 misalnya di portal kota atau di WSP tuh. Itu Hmm. di bawahnya kan ada listingan artikel lain atau SEO baca misalnya gitu. Nah itu berarti terhitungnya itu misalnya ada 5 nih artikel lain di bawahnya gitu ya yang nggak berhubungan dengan anti rayap misalnya. Nah itu kita udah dihitungnya itu satu halaman itu udah 5 kita ngitung yang itu juga nggak gitu? Atau kita harus bikin Karena kan internal link sendiri? beda keyword, Pak. Kalau kita buka SEO baca, itu kan keywordnya pasti beda, Pak. Oke. Contoh gini nih, SEO baca, mana SEO baca. Nah ini kan udah keywordnya udah beda, udah rumah kayu. Sementara kan pembahasan kita di sini kan Mm. billboard kan. Oh, Huruf- sedangkan kita butuhnya huruf timbulnya ya Pak ya, dibikin Ya, 3 kali gitu ya, sama minimal dengan atau ini, berapa Pak. gitu ya. Sama dengan ini produk lainnya. Produk lainnya kan udah beda isinya nih, rumah kayu. Jadi nggak kehitung. Yang dihitung itu kan si keyword utamanya itu Pak, tentang si huruf timbul ini, hitungan dia. Itu. Oh iya, saya teriak-teriak lagi ada pengajian di depan. Gara-gara parang nggak gue teriak-teriak. Maaf Pak Ustadz. Oke, paham, paham. Siap, siap. Oke, gitu Pak ya. Pak, kalau di Google, saya pernah lihat di Google Ads tuh kan ada keyword yang dipakai tanda kutip tuh Pak, sama pakai yang atau pakai yang kurung siku tuh loh Pak. Itu pengaruh nggak Pak? Google Ads. Ya di pelajaran Google Ads tuh ada kan, bahwa keyword tuh ada macam-macam, ada keyword yang biasa lepas, terus ada keyword yang pakai tanda kutip, terus ada Hmm. keyword yang pakai tanda kurung siku tuh loh Pak. Nggak. Kalau di WSP sih nggak ngaruh. Nggak, itu kaitannya dengan Google-nya Pak, justru Nggak justru itu kan keyword di Google. kalau settingannya seperti itu memang nggak masalah. Nggak, maksudnya berpengaruh nggak di sini nih, nanti di sini di WSP tuh bisa kita mainkan itu juga nggak? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Ya karena kan ini mainnya organik Pak. Kalau itu udah memang settingan. Hmm. Jangan dibuat juga itu tanda kutip, tanda itu nggak ngaruh. Oke. Sebenarnya sih di, di, dilarang enggak, cuman nggak ngaruh itu aja. Atau seandainya ini Bapak buat kurung kurawal gitu kan, atau tanda siku,
Gitu Pak ya, maksudnya. Iya, iya, Nggak ngaruh, betul. karena selama yang kita blok untuk di link itu hanya ini doang. Kan ini yang kita blok, kita buat linknya. Yang ini kan kalau seandainya ini kita buat linknya, malah ngawur Pak. Nggak Ya itu ngaruh kan, Pak, di organik nggak ngaruh. begitu ya. Ya, Iya, 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 Pak. Mungkin nanti bisa tanya lebih lanjut ke Billy, mungkin Billy yang pernah terangin itu, Pak. ya Saya ingat tuh, betul. Pak. Nggak, kalau Iya, memang di Google Ads ada pengaruhnya. gitu ya. Kita tanya ke Billy deh. Kalau secara organik sih enggak, karena memang organik itu kan eh, apa ya, nggak ada settingan-settingan yang dari si Google itu nggak ada settingan. Yang buat settingan ini kan kita doang yang di karena kita yang buat USP ya kita buat settingan gitu, Oke, ya Pak ya. ya, kasih, Pak. Oke. Nah, Pak, Pak Tony, kalau tadi huruf timbul itu berarti yang penting katanya ya, teksnya adalah huruf timbul atau kata kunci. Tapi betul. link dalamnya URL-nya bebas ya, mau ke Bebas. domain, mau kemana-mana pun bebas ya. Nah, mau ke Eh, subdomain, mau domain atau mau ke produk bebas. Nah, terus Pak, di bawah kan ada tag tuh. Kalau tag itu kan judulnya sama semua tuh. Beda Itu tipis. juga nggak boleh kebanyakan. Itu nanti hubungannya ke itu ya, eh, rapat terlalu ekstrim gitu ya berarti ya. Ya, ini sebenarnya kalau Kalau mau kebanyakan tag kalau gitu mau ya. saya sih kemarin kalau mau dibuat ini bagusnya sih di BPP aja. Oke. Itu BPP itu nggak nyambung ya Pak ya, maksudnya ya ke itu ya, ke nggak artikel nyambung. utama kita gitu ya. Secara ini kan ini hitungannya deskripsi, Pak. Ini Hmm. hitungannya deskripsi. Sementara BPP itu maksudnya ke page, ke halaman, Hmm. nggak ngaruh. Jadi kan yang dihitung sama si apa si Google itu kan deskripsinya, bukan page-nya. Oke. Nah, ini saya coba. Berarti artikel sampah, berarti kalau kayak konten sampah yang dulu diajarkan Pak Putra itu ditaruh di BPP percuma dong ya Pak ya? Maksudnya ditaruh di BPP, ya sama. Iya, Ya. Cuman kan apa si si Google-nya itu kan melihatnya kan kalau mas di dalam satu produk seperti ini yang dibaca kan deskripsi sama iya. deskripsinya. Tapi kalau secara robotnya kan dia berhitung dari sini dari domain ketemu page. Page-nya itu halaman ini halaman satu apa namanya itu ya satu halaman postingan. Nah, itu masuk si nah ini kan satu halaman semuanya nih Artinya. Pak. Jadi satu halaman itu dari atas sini sampai habis sampai di bawah sini. Itu satu halaman. Makanya BPP-nya Hmm. ditaruh di sini Pak, di bawah sini. Hmm. Jadi kalau secara simpel Pak, apa yang harus masuk artikel utama, apa yang harus masuk ke BPP? Atau yang BPP-nya aja deh. Kalau BPP masuknya BPP apa yang bebas. sebaiknya masuk ke BPP? BPP itu sebenarnya bebas masuk ke apa aja bisa Pak. Karena kan memang udah terpisah, cuma dalam satu halaman. Terpisah dari satu ini Pak. Eh, saya lihat ini. Nah, ini kan di sini kan satu satu apa namanya itu? Artikel. Satu halaman. Iya, iya. Nah, dia apa? Dia menghitungnya di sini nih. Yang dia mau ambil itu, yang apa si robot Google yang dicarinya itu cuman yang ada meta-meta ini, ada meta deskripsi, ada meta keyword, ya. Kemudian ini deskripsinya, item prop deskripsinya, ini yang diambil. Nah, di luar ini kan berarti kan BPP. Ini kan semuanya yang dia, jadi yang ada kata meta-meta ini memang konsumsinya si robot, makanya disebut makanya kita pakai meta meta untuk Google Site verifikasi. Jadi yang di luar meta-meta itu dia hanya untuk dibaca, artinya satu halaman itu untuk dia baca, konsumsinya kayak apa ya? Untuk dia baca aja, ini kan buat dia baca. Tapi yang benar-benar dia periksa itu dan mandatori dan wajib harus ada yang ada meta-meta ini. Ada wajib ada meta deskripsi, wajib ada meta keyword, wajib ada deskripsi. Nah, terus ada wajib meta name, image. Nah, ini yang wajib harus kita isi. Nah, di luar itu dia hanya kayak baca konten.
Makanya yang wajibnya dulu, yang tadi Bapak bilang, eh, mana yang DPP, yang harus di BPP, mana yang harus tidak. BPP itu kan hanya membuat unik aja, Pak. Halaman Oke, ini jadi paham. unik. Tapi yang paling intinya ini yang nggak boleh lepas dari kita, yang ada Oke. meta-meta ini, yaitu bagian bagian tengah ini, Pak. Dari judul, gambar, sampai ke sini. Hmm, Itu yang nggak boleh kita paham, paham. abaikan. Artinya gini, tanpa Oke. BPP pun kita kan sebenarnya bisa jalan kan. Iya, Robot ini betul. kan baca gitu. Makanya sebenarnya kalau robot BPP itu mau diisi apa, bebas aja mau isi apa. Karena yang baca itu hanya dibaca oleh robot Google hanya untuk membuat jadi halaman ini jadi unik aja. Kayak Oke. gini kan nggak masalah kita buat apa, komentar-komentar karangan ini kan komentar-komentar karangan kita nggak masalah Hmm. gitu Pak. Iya, Pak. Tapi lebih gini, Paham. kalau saya ke WSP ini kan mungkin kalau saya ngajar-ngajar di awal itu saya langsung pakai standar ya. Standar itu ketikan judul, ketikan ini, upload foto segala macam. Nah, kalau sekarang ini berpikirannya gini, kalau kita mau buat postingan, ya mungkin kan istilahnya Bapak Ibu udah bagus jagolah kalau posting gitu. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan prepare-nya harus jelas ya. Persiapkan judulnya, persiapkan gambarnya, persiapkan kontennya, dan itu harus jelas. Jangan tiba-tiba minta ChatGPT copy paste gitu. Nah, itu kan yang baru belajar WSP. Nah, sekarang kan kita ini udah agak-agak senior nih di gitu. Nah, kayak tadi kan saya udah tunjukin berapa jumlah kata di konten. Nah, itu harus kita ikutin. Kita ikutin jumlah kata itu. Karena itu, nah kemudian prepare apalagi kayak judul ya. Judul contoh gini. Kenapa saya bilang kita harus prepare judul? Nggak apa-apa, saya rekam aja deh. Nah, contoh saya buat gini. Nah, ini ada harga umroh Maret 2025 di Sukadana, Kalimantan Barat. Apakah judul ini rekomen gitu kan? Kan ini saya buat judul ini kan cara saya berpikir aja buat judul seperti ini. Nah, kita tanya ChatGPT. Atau ada istilah di apa? Cara membuat judul itu ada istilahnya power word ya. Contoh gini. Jadi kita minta aja ke ChatGPT buatkan judul judul yang mengandung power word untuk kalimat ini yang tadi harga umroh 2000 Maret 2025. Nah, kadang kita buat gini, harga umroh terbaik, harga umroh terdekat, harga umroh terkini, apalah itu gitu ya. Apa ya benar mainnya gitu. Kalau awal-awal mungkin kita buat seperti itu, mungkin supaya apa? Kita tidak berpikir untuk buat judul dulu, kita yang penting judulnya ada dan logikanya masih masuk. Tapi begitu kita dapat pelajari, ternyata untuk tambahan kalimat itu, contoh seperti ini, fasilitas mewah, ya, fasilitas terlengkap. Nah, ini bukan kita yang buat, ini disebut dengan power word, ya. Ini mengandung eh, kata yang kuat. Jadi dia harus mengandung kata yang kuat. Jadi judul yang tadi awalnya saya buat eh, harga umroh Maret 2025 di Sukadana, Kalimantan Barat, itu kita harus rubah dengan tambahkan sebagian power word itu bisa di depan, di tengah, atau di belakang. Ya. Contoh seperti tadi. Nah ini, penawaran eksekutif harga umroh. Nah kita dengan fasilitas mewah. Ini sangat berfasilitas mewah gitu kan, atau fasilitas terlengkap. Nah harga terbaik. Jadi jangan umroh terbaik, tapi nyebutnya umroh harga terbaik. Nah, makanya minta ke ChatGPT aja deh namanya Power Word ya, supaya lebih Iya, Pak Tony, power word itu berarti dipakai untuk judul atau dipakai untuk biasanya untuk judul yang buat URL itu atau untuk di dalam deskripsinya yang H2 itu? di judulnya Pak, judul sini.
Judul atas ya, yang URL ya, Ya, termasuk betul. URL-nya ya. Ya. Oh, Dan itu kan nanti pasti kalau kita minta ke ChatGPT masuk juga ke judul deskripsi kan. oke. Sama, sama sih sebenarnya. Tapi diutamakan judul judul ininya, URL-nya diutamakan di situ. Karena memang kalau seandainya kita ragu, berikut apa namanya? Nah, minta aja banyak, minta 20 gitu. Nanti Bapak yang pilih yang kira-kira yang cocok dengan judul ini yang mana. Minta aja 20 seperti ini. Kan Pak nanti Tony, sambil nanya boleh. silakan, Pak. Tadi kan berarti kan ini maksudnya ini termasuk keyword turunan yang dimana turunan itu power word ya Pak. Oh iya, Bisa nggak Pak dilakukan seperti itu? Dan kalau power word ini atau keyword-keyword ini kita tambahkan ke dalam BPP dari yang kata judul yang utama, Hmm. apakah itu memperkuat judul yang utamanya Pak? Dan tetap apakah konten yang ada di BPP itu akan tetap di crawl oleh Google Pak dan menghasilkan keyword juga gitu Pak? Kalau kalau BPP sih saya sarankan hanya keyword utama aja yang dimainin. Ya, kita minta eh, apa? Kan otomatis gini Pak Rangga, keyword apa judul deskripsi dengan di BPP atau penjelasan di deskripsi atau yang di bagian deskripsi dengan yang di BPP itu harus berbeda. Makanya jangan ditambahin power word yang sama. Kalau power word-nya berbeda sih nggak masalah, tapi kalau power word yang sama jangan, karena itu nanti dia kayak mirip gitu ya di Ya, scroll. misalkan gini Pak Tony, maaf saya potong. Tadi kan Bapak ambil contohnya apa umroh di mana gitu Pak ya, di kota Ya, apa gitu kan? ya, Kalimantan Ternyata Barat. saya bikin lagi nih di bawahnya nih, ada dengan menggunakan keyword lagi itu saya bikin lagi deskripsinya gitu loh, Hmm. misalkan. Jadi Ya, umroh yang fasilitas lengkap, termewah atau ya, terapalah gitu ya dengan deskripsinya. Saya bikin beberapa. Saya bisa. taruh itu di BPP gitu loh. Ketika ada pencarian kata kunci Hmm. itu kata kunci keywordnya, Hmm. apakah BPP juga di crawl juga Pak di apa eh, artikel yang ada kita bikin di BPP dengan Hmm. Power Word tadi, apakah tetap di crawl oleh Google Pak dan menghasilkan eh, produk yang Ranking. kita input di WSP jadi terindeks dan keluar di Google gitu. Ya, harusnya ya masuk. Masuk ya Pak? Oke. Tapi Udah. sebenarnya kan satu prinsipnya kan BPP itu hanya membuat unik. Yang tetap Ya. yang dibaca murni yang dibacanya oleh robot Google itu kan di deskripsi postingan itu. Oke. Hmm. Jadi yang ya karena yang kita utamakan selalu gini Pak. Makanya kadang tadi mana ya? Makanya kadang seolah-olah kan bercanda. Ini saya buat nih. Ini jelas ini yang utama yang harus kita perjuangkan ini deh. Ya. Nah, kalau yang BPP kesannya kan bercanda aja bisa gitu. Artinya apa? Contoh ini saya buat nih komentar para netizen. Ini kan komentar para netizen. Kalau dibaca orang pun nggak ada gunanya ini kan kalau dalam arti kan. Tapi kita hanya membuat unik aja supaya halaman ini unik. Satu itu, kedua saya menghindari redundant gitu. Saya menghindari redundant siapa tahu kalimat yang di deskripsi pertama dengan BPP yang kan di sini ada BPP-nya dua. BPP yang pertama jangan sampai sama dengan BPP yang saya buat baru ini. Saya hindari gitu, Oke. Pak. Biar tidak redundant gitu. Muncul lagi gitu kan. Ya mungkin itu Jadi agak-agak kurang bagus. intinya di pemilihan kata kunci yang utama atau judul dengan menggunakan yang power word itu ya Pak ya. Ya, Itu itu ada aja. Itu yang aja. utamanya. Yang diutamakan di situ dulu, Pak. Oke. Jadi makanya benar juga kalau Pak Putra bilang tolong dibuat keywordnya long tail. Ya long tail itu ya pakai power word itu gini. Saya tadi di tetangga kita sebelah sana minimal katanya minimal satu gitu kan. Kalau di tadi yang saya buka tadi dia bilang minimal satu. Nah berarti kan tiga tiga atau empat bisa. Yang penting kalimatnya nyambung gitu. Ya kan yang penting kalimatnya nyambung. Contoh kita pakai power word-nya ini mana nih? Nah ini contoh penawaran terbaik ya. Terus tiba-tiba di belakang sini kita buat lagi dan berkualitas gitu kan bisa jadi kan?
Artinya ada dua power word-nya, satu di sini, nanti di belakang sini kita tambahin lagi dan berkualitas. Atau yang hemat berkualitas bisa kita pakai power word yang gini. Terus kita pakai lagi, mungkin mau pakai tiga, boleh daftar sekarang. Ini juga power word ini. Nah, Kalau permalink dikasih keyword yang power word, terus kemudian diisikan kontennya, apa kalau permalink, bisa juga, Pak? kan judul itu kan nanti jadi permalink, Pak. Ah, ya. Nggak apa-apa, bisa. Oke, Atau jadi boleh kan gini, kalau boleh. kalau Bapak nanti coba gini, minta tolong ke ini, tolong buatkan saya 20 power word tentang travel umroh. Nah, ini kalau jangan ini umroh jangan umroh mulu nama, Pak. nah, biar nyambung. Oke. Lalu takut disaingi. Bukan gini, tar dulu Om. Tar dulu, saya mau kasih tunjuk gini. Eh, Kalau tadi kan dalam satu kalimat. oh ya. Nah, kalau saya mau buat apa sih powerboat tentang umroh? Nah, dia sebut di sini. Jadi jangan keluar dari sini. Ada eksklusif, spesial, Ah, premium, terpercaya, profesional. oke. Ya, jangan. Jadi Oke. kalau saya tadi kita buat ada terbaik nggak? Ternyata tidak ada yang terbaik di sini. Jadi jangan main-main Hmm. lagi terbaik. Kalaupun mau buat di terbaik, berarti pakai ini kualitas terbaik. Kan ada suka Hmm. travel umroh terbaik di Bandung. Kalau dengan seperti ini, jangan lagi main terbaik, tapi pakai gini kualitas terbaik. Atau bisa menakjubkan paling dicari atau nyaman, layanan bintang 5 ada kok ternyata. Maksud saya, kita contoh jangan tidak hanya satu doang. Contoh travel umroh spesial apa gitu kan, spesial Ramadan. Baru di belakang tahun di Bandung istimewa dan amanah. Nah, itu kita tambah Dijamin mabrur. nggak ada nggak mabrur. Saya selalu dari sini Pak, ada nggak mabrur kan gitu. Nah boleh dijamin mabrur dan tarik ke sini ada nggak sambungannya. Maksud saya kalimat itu jadi nyambung. Dijamin mabrur dan ada nggak, ya boleh kita minta 30 aja biar banyak pilihan gitu ya. Dan istimewa boleh, nggak masalah. Yang penting kata ini ada, kata power word ini ada. Minimal satu. Gitu, Pak. Jadi benar, nggak apa-apa kalau dibuat dijamin mabrur, tapi buntutnya ditambahin power word lagi. Dan terjangkau, boleh, nggak masalah. Asal kalimat itu kalau dipanjangin masih masuk akal. Judul yang masih masuk akal gitu. Makanya kayak eh, si syaratnya dia itu kan minimal satu. Ya udah, ambil dua aja cukup. Tapi, nah contoh gini, nah bukan oke lah, bukan anti rayap deh. Ada yang komplain gue kasih umroh melulu. Nah ini buatan tentang anti rayap. Nah nanti kalau mau Pak Haris mau buat judul tentang anti rayap, ya tambahkan kata-kata ini minimal dua. Ampuh tahan lama kan masih masih nyambung Pak kan. Kalau disebut anti rayap tahan lama atau ampuh kan masih nyambung atau efektif masih nyambung. Nah ini aja Pak jadi kata-kata ini disambung-sambungin ke judul yang tadi minimal satu atau dua. Nah ini masih dapat malah bebas rayap atau solusi cerdas. Jadi kan suka kita bingung gini, kalau di Maktul gini, ekor satunya apa ya? Nah kalau di Maktul ini ekor satu semua, masukin ekor satu. Iya dong, Oke. efektif, ampuh, Iya. tahan lama, teruji, perlindungan, apa menyeluruh. Ya tapi nggak harus juga, mungkin takutnya kalimatnya nggak nyambung. Perlindungan kayaknya nggak, menyeluruh, nggak, premium boleh, andal, kuat, kualitas tinggi, terpercaya, profesional, cepat. Ya ini masih banyak dapat. Gitu. Jadi untuk ekor dua, ekor satu nggak bingung lagi kita kalau kita pakai ginian. Karena kan suka bingung nih, Oke. punya apa ya? Kan gitu. Udah pakai minta power word aja 10, nanti dia kasih, udah masukin jadi ekor satu semua. Gitu. Kalau 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 judul Pak, misalnya Power Watch duluan, baru harga jual, bla bla harga atau jual gitu, itu mengganggu nggak Pak? Atau Enggak sih, tetap nggak selama, apa-apa? Oh, selama keyword utamanya ada dalam judul nggak akan ganggu.
selama ada keyword utama dalam judul, walaupun keyword utamanya di tengah gitu nggak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa sebenarnya. Banyak kok yang seperti Oke, itu. ya, Contoh jadi penawaran istimewa, harga, jual, anti rayap bisa. Jadi kita cari gitu aja. ya. Itu nggak apa-apa ya. Main seperti, main seperti itu juga banyak yang naik. Jadi sama dengan ini, Pak. Contoh nih, saya kan nggak cerita jasa di sini. Saya searchingnya kan bukan jasa kan, tapi kenapa muncul jasa? Yaitu tadi, ini power word-nya. Jadi apa keyword utamanya itu di tengah, tetap naik. Nah kayak gini nih, rayap dan solusi anti rayap. Berarti kan keyword utamanya di tengah kan, Pak Aris? Karena di depannya Iya, rayap dan solusi. solusi. Jadi berarti ini keywordnya di sini, Pak. Coba ada nggak solusi tadi keywordnya? Nah ini Oke. solusi cerdas ini. Nah boleh, nggak apa-apa. Yang penting memang karena gini, yang di searching Google apa, waktu kita searching keyword utama, apapun judul yang mengandung keyword utama ya, bukan yang judul di depannya keyword utama bukan, tapi yang mengandung keyword utama akan dimunculkan di sini. Gitu, Pak. Coba nih, jual produk obat anti rayapnya di tengah. Aman kan? Jadi yang jasa semprot anti rayap bisa. Oke, aman itu. Bisa, Pak, di tengah. Dan memang nggak ada masalah di tengah. Cuman memang ada syaratnya kalau bisa untuk kota di belakang. Di belakang baru Hmm. kalau pakai power keyword lain boleh ya. Contoh jual anti rayap di Bandung baru berkualitas kan gitu boleh atau di tengah boleh. Jadi power power word ini bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Cuman kadang kita kan main syaratnya kalau bisa nama kota itu paling belakang gitu. Pak Tony izin tanya. Silakan, Bu. Eh, ini saya kebetulan karena Pak Tony lagi buka ini ya, apa dashboardnya si Google. Kalau menyelipkan garis miring, strip, atau segala macam tanda-tanda itu nggak masalah ya Pak. Kayak ini 10 merek obat pembasmi garing anti rayap paling ampuh. Kita nulisnya gitu juga ya? Bisa. Tapi gitu jangan dirapatin, Bu. Oke, oke. Jangan, jadi kan suka kita gini ya. Contoh buat koma, contoh koma nih. Eh, Ah, anti rayap, koma, anti anti apalah, koma. Nah, suka kita rapatin semua, dikasih spasi karena apa? Kalau dirapatin seolah-olah slash ini keyword utamanya juga dengan ini gitu. Jadi oke. dipisahkan, jadi spasi, garis garing, spasi, baru kalimat. Jangan ada yang dirapat-rapatin gitu, Bu. Itu sangat-sangat sangat jarang muncul kalau dirapatin. Coba Ibu cari ada nggak kalau coba nih hasil searching kita aja nggak ada ya. Yang dirapat itu nggak bakal. Nah gini kayak gini, Bu. Ini Oke. tanda garis gini aja itu jangan dirapatin juga. Iya, iya. Supaya terpisah yang mana keyword utama, yang mana kayak simbol atau apa namanya ya tanda baca lah namanya itu. Nah, seperti itu nggak bakal muncul, Bu. Nah, ini juga sama kan. Iya. Lalu dipisah semua. Kita juga bisa kok lihat dari sini. Kecuali kalau gini, artinya ini di belakangnya udah nggak ada lagi tanda tanya. Ya, nggak apa-apa. Tapi tanda garis ini tetap dipisah. Syaratnya gitu. Hmm, Nah, sama dengan oke. itu, Bu. Contoh, Ibu kalau seandainya buat tanda petik. Nah, itu jangan digabung. Kan ada tanda petik, suka kita buat tanda petik, tapi ada kalimat di dalamnya kan. Terus kita tulis. Iya. Nah, itu juga jangan, karena keyword utamanya kan tanda petik anti rayap tanda petik jatuhnya. Ya oke. Nggak bakal ketemu, dipisahin aja, Bu. Iya, paham, paham. Ya, Oke, makasih Pak. ya. Oke, Pak nanya Pak, silakan Pak Padilla ya. eh, Silakan Pak. kalau yang kemarin tuh yang ada slash slash angka satu itu loh Pak, garis Oh, miring salah angka satu, satu. ya, Mm. salah satu. Itu Kenapa? hanya untuk di domain yang apa di beranda aja atau bisa dipakai di kategori atau yang lainnya gitu Pak? Ya bisa aja. Sebenarnya sih di beranda aja sih Pak, karena kan memang
eh, konten yang kita isi itu kan pasti di luar kategori. Cuman kan kalau kita mau mau kita menuju ke produk yang kita pengen promo, kita mau munculkan, bukannya lebih baik ke Enggak, lebih lebih terinci gitu loh Pak. Nah, misalnya begitu. atau gini ya, ya nggak ada masalah. Harusnya, Bisa ya? nggak bisa. Nggak bisa ya? Harusnya begini, begitu saya tulis makanan, di sini tulisannya juga makanan. Ya ini nggak berubah berarti kan? Ya, nggak bisa. Contoh Jadi gini, tetap tetap ke beranda kalau gitu ya. ya memang kita arahkannya ke sini, waktu orang klik mengarahnya ke sini langsung. Jadi lebih 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 ke domain Pak ya kalau gitu ya, bukan ke Domain. URL kalau gitu ya Pak ya. Ya, harusnya dia muncul seperti ini. Nanti waktu Hmm. mereka klik munculnya gini persis layarnya, ada makanan gitu. Terus Hmm. layarnya ini. Iya, iya. Bukan ke produk, bukan, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Misal langsung pengen sewa PC bisa gitu kan. Ya. Bisa begituan lebih enak kan Pak. Kan tapi ya sama aja sih kalau Coba dihitung Pak traffic Tony, kan sama aja. Yang dihitung traffic kan di domainnya, Pak, bukan di Pak produknya. Tony, Ya, Hmm. masukin ke search Pak. Bapak produknya apa sih adanya? oh ke search-nya. Tekstil. Masukin geotekstil Pak. Bio, Enggak, masukin di produk Bapak adanya produk apa tuh? saya. Oh, mau main ini, main search. Mana sih? Ya coba jasa SEO gitu. Bandeng Presto. Ya coba Bandung Presto. Ya, pakai gini bisa. Searching Iya. Jadi bisa. dia langsung ke direct sangat nyambung dengan pertanyaan Pak Fadila tadi. Berarti dia langsung tampilin produk yang ada yang dia inginkan Betul. kan gitu kan Pak. Ya, tadi saya pertanyaannya selesai satu. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau dibuat produk ya pakai gini boleh. Kalau selesai satu nggak bisa pokoknya di situ. Nggak bisa ya? Ya, oke. Kalau seandainya Pak Padilla harus di produknya, ya pakai itu search tadi. Ini. Jadi mana tadi tuh? Ke searchingnya. Ya, karena dengan slide satu kan ngerubah kan itu Pak. Hmm. Merubah apa konten di atasnya itu kan, huruf judulnya itu kan. Ya sama ya di sini juga sama Pak. Kalau tadi yang di set itu kan nggak itu nggak berubah kan Pak. Itu kan Hmm. set aja. Masuk ke cari. Ya kecari itu kan langsung masuknya ke makanan. Tapi kalau misalnya tadi yang tiga tiga bis ID slash satu terus kita bikin makanan, Hmm. misalnya kita bikin pisang goreng gitu kan, Ya, yang muncul kan pisang gorengnya gitu loh kan Pak. Walaupun di dalamnya nggak ada pisang goreng gitu loh Pak. ya tulisannya iya. Hmm. Sama ini ya tulisannya iya. Cuman ada di masuk ke, tapi ini lompatnya ke sini ya. Ke Kitchen Kit. Coba dites Pak, slide satu. Ya kalau saya satu main ini. Saya tulis pisang goreng ya Bapak. Slash Di, satu pisang goreng, ya pisang. pisang. Nah itu kan jadi pisang goreng kan berubah. Ya, Iya iya. nggak mau di slash satu aja lah, nggak usah di search dulu. Karena kan memang target kita hanya cari link doang, apa traffic. Ya ini tinggal diinspeksi aja. Jadi kalau ada searching pisang goreng ya mak, kita muncul tiga bis ID-nya tetap muncul. Coba tadi ada saya pernah buat masih muncul nggak? Skor apa? Ini dulu atau masih lagi mau bertanding antara Bahrain dan Indonesia saya buat itu. Kalau ini memang agak susah. Udah hilang dah. Bukan ini kayaknya kalimatnya. Cuma kan masalahnya kalau pakai selai satu ini kita nggak punya historinya. Kita pernah buat apa gitu. Kan nggak bakal ketemu kita pernah buat apa. Takutnya hurufnya beda gitu kan. Nah, saya nggak ketemu deh, nggak nyari. Gitu Pak. Udah gitu aja dulu. Oke Pak, kasih Pak. Oke. Pak Tony,
Ya. Pak Tony, boleh nggak tadi di WSP-nya Pak Tony tuh, Hmm. nah boleh nggak Pak mau dibuka yang galeri komputer sama landing page? Pengen lihat Pak. Ngintip dari tadi ya. Iya, Nah, ini bisa galeri juga dibikin ini ya, gitu ya. galeri Oke, ini doang. saya bikin Jadi bisa gini, ya Pak ya? nggak jadi gini, kan kadang gini Bu, contoh kayak umroh lah gitu ya. Contoh Iya, umroh, kan kita punya banyak foto, tapi nggak bisa iya, juga kita taruh di satu tempat. iya Tuh, di betul sini Pak. dipostingan, gue fotonya dibuat ratusan nggak mungkin kan. Nah, kita buat aja galerinya. Nah, galeri ini Kak bisa juga gini Bu. Jadi waktu Ibu pilih orang baca di sini, tulis aja di sini apa link galeri umroh gitu kan. Begitu diklik larinya ke sini, galeri umroh gitu. Nah, gambar-gambar umrohnya taruh di sini semua lengkap. Itu kan mungkin lebih menarik ya. Awalnya gitu, awal kondisinya saya buat seperti itu. Ini kayak ini landing page properti seperti ini. Jadi landing page properti seperti ini saya buat kemarin hanya dalam untuk satu perumahan, Pasadena. Pasadena. Jadi gini, waktu orang baca-baca properti gua mana ya? Udah gua hapus lagi. Nah, waktu orang baca-baca properti, nah dibuat linknya ke sana. Mana ya? Hilang produknya. Nah, anggaplah dan banyak banget sih. Katakanlah nggak ada nyambung perumahan nih, perumahan. Contoh di perumahan, ya. Kalau dia begitu klik, kan orang juga pengen tahu gambar apa aja gitu. Nah, kita buat link di sini, di mana aja terserah ya. Lebih bagus sih linknya di atas sana, di atas sini, karena orang malas baca ke bawah. Buat link ke sini untuk lebih lengkapnya lihat foto-foto lainnya gitu kan. Begitu diklik, ini harus kebuka, link ini harus kebuka gitu. Nah, ini baru dia lihat nih. Contoh di sini judulnya katakanlah di sini judulnya rumah perumahan pas promo perumahan Pasadena gitu kan. Ini urusan Pasadena terus nanti orang pengen lihat foto-foto tentang Pasadena itu yang mana gitu. Nah, buat aja di sini tombol untuk dia link ke sini. Jadi mereka lebih tahu rincian Pasadena itu seperti apa. Nah, itu kita buat landing page-nya seperti ini. Gitu, Bu. Ini contoh aja kemarin. Oke. Nah, Bikin boleh. linknya gimana Pak? Tuh ada pertanyaan dari Pak Angkus juga tuh sekalian. Pak Angkus nanya kayak tadi. Tapi maksudnya bukan linknya Pak, nongol tadi tuh apa namanya Kan udah saya ajarin button kemarin. button Saya udah button ajarin. tadi. Oh, udah ya? Ya nggak apa-apa. Kemarin nggak apa-apa. Udah ya Pak ya? Udah. Saya Kan belum, gini, saya tuh mesti gini Bu. lihat Yang rekaman Pak Tony berulang-ulang. Oke. Bu Silvi, yang kemarin yang kasus Ibu tanya, kenapa landing page saya nutupin WSP nggak bisa Ya, keluar. Nah, ya. bottom itu linknya jangan linknya langsung ke linknya ini, pakai linknya Pasadena tadi ini, ambil linknya ini Bu, jangan ke domainnya tapi ke sini, copy. Link di full page. Nah, contoh, ayo buatkan saya link tombol untuk bermain, bermaling, bermaling, apa? Saya larinya ke sini. Nah, langsung lari ke sini, Bu. Nah, ini saya ambil aja nih. Saya ambil, kopikan, masukkan ke mana nih? Mana tadi perumahan saya? Di mana ada perumahan? Perumahan. Nggak ada loh, perumahan. Tuh. Promo. Tadi promo bahasanya ya. Nah, ini promo. Ini lagi umroh. Tadi perumahan apa sih? Sebentar. Sadena. Bukan, di itunya. Nah, ini. Saya mau ngambil judul ini maksudnya. Kan kita mau sisipkan di situ nanti kan. Kan idenya gitu. Nah, ini. Nah, kita buat tombol di sini aja nih. Oh.
CWA, saya taruh di bawah CWA deh. Nah, ini saya kasih A dulu, buat tanda aja ya, buat tanda, karena saya mau masukkan skrip. Ini kan bukan skrip. Mau nggak mau harus saya pindahkan skripnya. Mana tadi? Ini. Skrip ini saya kopikan, masukkan ke ini. Cari yang AA, mana AA. Nah, ini AA ini diganti sama skrip yang baru kita ambil. Baru balikin. Nanti dibuat ini deh apa? Dibuat lebih rapi lagi. Nggak nggak bikin link aja langsung ke landing page di full page Pak, kan lebih gampang. Di full page. Iya kan udah ada linknya kan di situ, ambil aja di situ linknya, Oh iya, bisa kan? tapi kan ada skripnya. Nggak ngambil script, ngambil linknya aja kan Pak. Di full page tuh kan Ya, landing page yang sudah jadi kan udah ada daftarnya kan Pak. ya Kita link, link itu ke situ. ya linknya kan gini. Iya. Ya, maksudnya tetap harus pakai ini, harus pakai href-nya, pakai href juga. Oh, masih pakai Href loh. Ya iya kan, karena dia skrip kan. Dia harus pakai href, nanti linknya boleh pakai yang full page, nanti boleh, tapi ini kita ganti jadi full page. Linknya full page tadi. Iya, linknya full page itu maksud saya begitu. Ya, tapi kan ini harus kita kopikan juga, Pak. Sama, jadi mau pakai link full page atau linknya ini kan sama aja. Sama ya ya. Sama. Mau pakai yang mana bebas. Kalau link full page kan boleh tanpa ketergantungan domain. Boleh bebas kan. Mhm. Nah, kalau itu tadi karena saya buatnya di menu, Pak. Karena saya buat di menu, Pak, harus pakai apa? Tetap harus pakai yang tiga-tiga ini, 17. Ini tadi kenapa nggak mau keluar ya? Apa nih tulisannya? Nah, Pak itu mau maksudnya nanya, tampil di menu ya, tampil di menu maksudnya Pak ya, tadi Ya, ya, yang di atas itu kan tampil menu ya. Ya ya. Ini saya mesti cuman ngulang-ulang lagi nih rekaman Pak Tony nih, sebelum ya, mudeng. kalau yang kemarin itu kan yang terakhir itu, Bu. Oke, nanti rekamannya saya Hmm. pasang lagi. Ada yang salah. Permaling, bukan permalik. Hmm. Apa namanya? Link. Pak izin ya Pak ya, mau sholat Jumat Pak. Siapkan. Oh iya iya sorry, benar tuh kan. Ya, ya, terima kasih. Silakan Pak. Iya. Pak Nah, mau nanya satu Pak. silakan Pak. Pak kalau misalkan si link itunya, link landing page-nya itu langsung apa dari postingan-postingan produk yang kita posting itu langsung direct ke landing page, apakah boleh? Boleh, Kayak itu dong, kayak yang Casanova konveksi boleh, itu. boleh. Itu kan Casanova Convex itu kan nggak salah dia mainnya di atas feeder ya. Oh itu ya itu landing page-nya Pak, ya, dia makasih landing ya. page di mana aja juga bisa Pak. Cuma nanti landing page-nya arahkan aja. Jadi kan landing page kalau kita main di full page boleh kita tidak harus pakai link. Ya. Nah ini kan kalau gini kan harus pakai link ya. Kalau di menu kan harus ada linknya dia kan, seperti ini. Hmm. Tapi kalau di full page bebas, bisa bang nggak masalah. Secara secara konten apa bagus menurut Google misalnya kan postingan baru tuh setelah Hmm. diinspeksi. Hmm. Nah, jadi orang searching itu eh, belum sempat ngelihat deskripsi produknya gitu, Pak langsung didirect ke landing page, gak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Cuman tadi tadi mungkin seperti yang kemarin, TV juga ada yang ditanyakan nyambungnya gini. Setelah full page-nya muncul, Bapak harus buat tombol keluar. Kan dia udah baca landing page-nya tuh. Kalau Ya, ada nah, menu lah, menu back gitu ya. back, nah bahasanya back Heeh. atau keluar Atau aja atau supaya dia home. muncul di Hmm. beranda lagi. Ya Karena itu. gini takutnya kalau cuma landing page-nya satu, padahal produk kita banyak gitu kan. Iya, iya. Orang nggak kebaca lagi. Jadi jangan kanvas lah, blank canvas gitu ya. Harus ada menu-menunya di atas Nggak itu. harus menu, apa kasih tombol aja. Oh, Terus. tombol oh, di tengah-tengah ya. Mm-mm.
tombol satu aja gitu kayak ini. Ada ya? Saya Iya. bikin deh. Kayak gini ya. Kayak gini lagi. Kayak info ngajak orang buat ngelihat produk lain gitu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan mentok di landing page seolah-olah produk kita landing page selesai gitu kan. Padahal masih banyak kan gitu. Iya. Ya Tentu makanya yang hanya tentu produk yang sejenis ya Pak ya. Produk yang pokoknya sejenis. kalau saya sih sarannya eh, setahu saya apapun yang kita lakukan itu harus ada jalan keluar kan gitu Pak. Jadi jangan mentok sampai landing page selesai gitu. Nah kalau bisa ya memang harus ada jalan keluarnya supaya orang mungkin mau lihat yang lain. Dan itu syarat kalau Microsoft biasanya pakai syaratnya begitu. Kalau tidak ada syarat seperti itu nggak dapat license. Yang Casanova itu di atas header itu ya Pak ya, atau atas konten. Kalau itu di atas header, Pak. Oh, Apa di atas header tapi itunya di checklist jadi apa? Jadi ini mana tadi? Landing page. Mana 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 sih tuh, atas konten sebentar ya. Atas 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 header, atas konten lagi, atas header. atas header. Nah itu Pak. Nah, itu. Nah Nah, ini paling bawah ini jadikan landing page ini. itu yang kebacanya itu ya. Nah, itu Casanova seperti itu. Ada dia klik, cuman dia dibuat di sini satu layar, cuman ini jadi dibuat jadi landing page. Makanya nanti yang muncul cuman dia doang, gitu, Pak. Jadi di Nah, sini di Casanova itu ada landing page-nya itu adanya di sini. link link produk-produknya dia direct ke landing page utamanya itu di itu yang di premium itu Pak, Ya bisa. yang di situ ya. Sebenarnya dengan manual juga bisa, cuman agak lama sih buatnya. Kayak tadi kan kita buat gini, mana tadi si tiga tiga deh. Nah, seperti ini kan katakanlah ini eh, nah kita buat di sini kunjungi halaman properti apa sih? Ya nggak nyambung sih sebenarnya. Apa galeri atau apa kunjungi halaman apa begitu ini diklik, Hah? katakanlah ini bahasanya perumahan ya. Ya, Pasadena ini katakanlah ini Pasadena. Ingin melihat lebih lengkapnya lagi kasih link di sini. Begitu link yang muncul kan Pasadena landing page-nya gitu kan. Nah, tapi begitu landing page-nya muncul di sini kalau nggak ada tombol keluar, udah mentok di sini, Pak. Harusnya ini harus ada tombol keluar gini supaya dia balik lagi ke sini gitu. halaman utama ya. Ya, jadi harus ada jalan keluarnya. Itu tadi yang mau saya katakan tadi. Setiap kalau mau main apa kayak gini galeri atau landing page untuk memperkenalkan satu produk penuh, ya. Kalau galeri ini kan kayak buat gambar, memunculkan gambar-gambar aja. Tapi kalau landing page property ini kan berarti dia menjelaskan satu perumahan. Ya mungkin ini contoh aja, nanti dia menjelaskan tipe A, tipe B, tipe C gitu kan. Nah, baru nanti semua di ini setelah orang oke udah selesai baca, ya dia harus keluar dulu, bisa keluar balik lagi ke situ. Gitu, Pak. Kalau misalkan pakai yang premium berarti si link produk yang di link produk.php itu langsung dipasang di situ semua Pasang ya Pak gitu ya. aja, iya betul. Nah, yang satu kategori tentunya Ya betul. Bisa langsung, jadi dari bisa banyak kan. langsung ke landing page-nya gitu. Tapi di sini juga bisa kita buat banyak lagi. Landing page juga kita buat buat menu lagi, tambahin di sini satu lagi. Nggak apa-apa. Jadi contoh Bapak punya landing page umroh, jangan umroh lagi dong katanya. Ya udah nggak apa-apa. Landing page apa? Buat aja di sini satu. Nah, landing page ini nambahinnya di mana Pak? Yang Menu landing ini page. Mm-mm. di admin, Pak. Admin menu. Nah ini model gini. Hmm. Ditambahin aja nih nanti statusnya. Statusnya Bapak pilih atas ini atas menu atas slider. Oh iya. Nah, buat nambah ini kan menu atas slider nih. Kayak mana tadi? Nah, ini.
Nanti kalau Bapak mau nambah satu baris lagi di sini, pakainya menu bawah slider. Jadi ada dua nanti. Kalau Bapak nggak pakai slider, berarti ada dua, double gitu. Tapi kalau ada slider, nanti jatuhnya di atas satu, di bawah satu gitu. Di sini satu, nanti slider, baru satu lagi menu. Bingung kan? Karena belum pernah nyoba. Oke, gitu aja Pak ya. Iya, Siapa tahu iya, Pak. ada sholat Jumat. Pak Tony, Non, nanya dong Pak. halo, silakan. Pak, kalau untuk mengoptimalkan kategori itu seperti apa sih Pak mainnya Pak? Kemarin di spill Pak Putra, cuman belum lengkap informasinya. Ya, ya minimal ya kategori ya harus pertama ya nama kategori harus ada keyword utama. Karena Oke, yang kita incar kan keyword utama doang. Ya kenapa kategorinya aja diinspeksi, tapi dengan oke, catatan keyword utama harus ada keyword utama. Karena kan suka gini Pak, kalau kita menggunakan site ya, kadang suka muncul kan hanya kategori doang. oke. Nah itu karena dia mengandung keyword utama. Kalau konten yang dalam kategori itu perlu diisi nggak Pak? Oh iya bisa. Jadi waktu diklik kan kalau harga produk dan jasa. Bentar. Nah, kalau kalau tanpa konten berarti kan waktu orang klik munculnya langsung ke sini kan. Tapi kalau kita pakai konten munculnya berarti kontennya. Nah, seperti ini nih. Ini kan kategori nih, masakan Belum rendang. di-share Pak, belum di-share. Belum share Pak. Iya. Screen. Lupa. Semangat Bapak kita ini. Nah, gini kan sukanya kita gini. Eh, mana tadi? Ya, lupa gue. Mana? Kalau kita suka search site gitu ya, begitu kita site, yang terindeks kan kategori-kategori ikut terindeks juga. Kenapa ini bisa terindeks? Karena dia adalah mengandung keyword utama. Nah, begitu ini diklik, otomatis kan dia masuk ke beranda. Nah, makanya perlu juga kita isi, kategori itu perlu kita isi juga. Jadi waktu orang klik, mereka udah tahu isinya. Masuk Pak, yang mana tadi? Nah, seperti ini. Masuk Parangga kan gini kan, perlu nggak diisi ini gitu ya? Ya, Nah, iya perlu. Sebenarnya sih perlu. tapi Cuma Pak Tony di deskripsi ini kan nggak ada kayak di produk Pak, ada meta keyword, meta ya, deskripsi, meta ya tag. ini taruh link, Gimana Pak? taruh Hah? link Pak di sini. Link apa Pak? Ya kita link ke produk kita sendiri, ke kategori apa, ke kategorinya sendiri. Jadi jangan masuknya jangan ke sini, ya kan? Tapi dia masuknya harus begitu kategori ini dibaca, ya. Nah di sini harusnya kan ada kalimat-kalimat untuk kategori. Nah dikasih linknya ke sini jatuhnya ke dalam satu kategori ini. Ya, Pak, di kategori itu perlu nggak kita tambahin meta tag, meta deskripsi, meta Nggak keyword? nggak Hmm? harus sih menurut saya mah. Karena kan Nggak perlu ya Pak? coba di kategori kebaca Jadi gini Pak, Pak meta Tony, keyword. idenya saya gini, saya bikin satu kategori. Hmm. Kategorinya itu kumpulan beberapa produk ya, yang satu nice, satu niche. Hmm. Nah, kalau tadi Pak Tony arahkan tadi kan harus kalau bisa apa sih kategorinya diinspeksi. Hmm. Nah, kalau di produk itu kan ada meta keyword, meta tag, meta Ya. name dan meta-meta yang lainnya lah. Hmm. Nah, di deskripsi ini kan nggak ada nih Pak. Di kategori nih, apa deskripsi pada kategori kan nggak ada. Perlu nggak Ada, kita bikin gitu Pak? ada Pak, itu di layar. Ya, Nah ini kan dulu saya pakai handphone kecil. jadi Oh iya 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 iya. Iya. ini kan kalau kita kategorinya kita kontrol U, ternyata meta Ah, deskripsinya ada, meta keywordnya banding Presto, meta deskripsi item propnya jual banding Presto terbaik di Pancoran Mas. Ini judul ya. Ada, tapi kalau memang harus mau dibuat lagi ya buat aja nggak apa-apa.
buatnya, tapi kan jadi percuma jatuh. Buat sih buat bisa. Artinya kalau harus buat ya bisa. Masukkan aja ke source, Terus ya. source baru masukin meta-metanya di sini, meta deskripsinya apa, meta keywordnya apa, meta Iya. title-nya apa, bisa. Tapi kan sebenarnya sudah ada. Nah ini kan sebenarnya sudah ada di sini. Contoh nih, ini kan banding apa? Inilah chain test kit. Nah kalau kita kontrol U kan isinya itu, meta keywordnya ada, meta deskripsinya ada, ya kan? Terus meta item propnya ada. Apalagi yang perlu kita tambah. Artinya kalau kita inspeksi ini udah bagus karena meta-metanya ada semua, gitu. Kan Oh, yang diincar Google itu kan meta itu. iya betul Pak. Maksud saya itu. Oh, jadi kita bisa mengoptimasinya seperti itu dengan menambahkan ya Pak. Dengan Ya, menambahkan tadi. bisa tapi Ada mau ditambah nanya lagi nggak? Kalau kalian nanya, saya mau nanya satu lagi nih. banyak. Tapi Gas, Pak, gas, parang gas. Kita ngikut. kalau nanya pakai kacamata, tersalah baca lagi. Itu dia Pak, faktor umur ini. Kita kan satu angkatan sama Bu Silvi Pak. Iya, Ya, kalau saya sih masih di bawah Bu Silvi lah, Parangga lah Iya, ya. nggak sopan. kasih aja deh Bu. Pak Tony, Gua banget gua untuk katanya. Puter main CEO ekstrimnya gimana Pak? Kalau kemarin Pak Putra kan di bedah WSP itu ya, bedah kelas WSP dia beliau menyampaikan apa menempatkan link beberapa website kita pada Putar. puter Ya. setiap kita. Nah, yang kedua nih saya masih penasaran sama SEO ekstrimnya LPP, link per page. Hmm. Yang pertama itu, kalau yang saya pernah dipelajari, yang dari saya suka suka lihat video-videonya gitu penjelasannya singkat, di link per page itu dimasukkanlah link-link dari website kita internal gitu loh Pak. Betul. Itu yang saya dapat ilmunya dua seperti itu Pak. Nah, Hmm. mungkin ada tambahan lagi, Pak. Jadi kalau di footer, saya ulang sedikit, footer dimasukin link-link website kita. Yang lainnya misalkan Pak Bu Silvi punya website WSP 10, punya Biolink, itu Betul. dimasukin juga. Bisa. Gitu ya, Pak. Ya Karena bisa. kan kalau footer itu kan semua ketika dia buka apapun produknya, dia apapun buka Pasti muncul. kategorinya, footer itu kan akan ada juga ya, Pak. Pasti muncul. Putar header itu kan Muncul pasti ya. muncul. Oke. Bisa. Jadi link per page pun sama ya, Pak. Link per page kita Nah, masukin link-link yang kita kira-kira kita mau naikkan dari satu produk apa Ngambilnya dari produk. dari link PHP aja Pak ngambilnya, ngambil linknya. Oh gitu. Link Ya kan produk.php dimasukin ke situ kalau semua, nyari, Pak. iya kalau mau nyari link kan, tapi jangan semua juga kali. Gila. Kalau saya kan ini isinya 20.000 Pak, masuk saya isi. Luar biasa. Kan ini spesialis, ini kan WSP spesial pakai telur katanya. Pakai Bisa dua, telur tambah bisa dua, martabak lagi. bisa 20.000 kata kata orang sana, orang server. Maksimal berapa link Pak yang dimasukin? Woi, ada budo terjun nih. Iya, Wah, baik-baik nih menguasai ini nih. tadi Ratulit ini. Diam-diam baik. dari Diam-diam tadi baik dia. ternyata hanya mengintip saja saudara-saudara. Diam-diam baik dia, Pak. Diam-diam baik kalau kata orang Depok. Yang orang Depok, Nggak ada maksimal Pak. ya. Nanti katanya kalau terlalu ekstrim malah error. Iya. Iya, betul. Ini harus Bu Silvi yang jelasin. Para enggak kita ngopi dulu, para enggak. Bu Silvi jelasin. Ya, Waduh, saya di jalan, Pak, lagi jemput anak. Gimana mau Gitu. ngopi? Ya, masuk Bu. Ada lagi pasien. nambah ilmu ini. Ada pasien. Sambil dengerin, ayo jawab Pak Tony. Ya, Atau nih ayo Ada dong. pasien. gimana? Saya pernah nanya ChatGPT, terus maksudnya tentang keyword yang 1.000 itu. Hmm. Tapi si ChatGPT itu malah nggak nyaranin gimana dong. Nih, gini Kan Bu. Bu Silvi mau jelasin atau saya enggak, jelasin? enggak. Agak paham, Pak. Jadi gini, ada sedikit beda pemahaman. Bukan beda sih, sama aja sebenarnya. Mungkin Pak Putra sering nyebut eh, keyword. Keyword itu biasanya Pak Putra nyebut itu judul. Kan suka Pak Putra bilang keywordnya dibuat panjang atau keyword long tail gitu ya. Nah, yang inputannya ChatGPT itu sebenarnya keyword utama.
Kalau keyword utama itu jangan sering muncul di dalam deskripsi, itu tidak bagus. Itu pertanyaannya Pak, jawabannya. Jadi gini Bu, mana tadi si rumah kayu deh, kalau ada ya, gue cek dulu. Nah, keyword utamanya kan si rumah kayu ini Bu. Nah, artinya rumah kayu itu jangan terlalu sering muncul di deskripsi sini, itu tidak bagus. Tapi kalau yang istilah satu konten 1.000 keyword, artinya satu konten 1.000 judul. Itu yang Pak Putra maksud, bukan keyword. Keyword itu muncul 1.000 kali. Oh, 1.000 judul jadinya Ya, ya. makanya tadi beda. Kalau Pak Putra kan suka bilang, tolong itu keywordnya dibuat panjang. Lah, Mm-mm. masa keyword panjang? Kan saya dulu pemahamannya gitu. Pak Put, masa keyword panjang sih? Ya, dibuat panjang itu judul-judul. Oh, judul. Setahu saya kalau keyword untuk rumah kayu ya rumah kayu, nggak ada lagi, nggak bisa dipanjang-panjangin. Nah, ternyata ternyata ini maksud saya. Maksudnya dia tuh rumah kayu ini keyword utama. Tapi keyword 1.000 keyword itu maksudnya judul. Nah, yang ibu tanya ke ChatGPT, si ChatGPT beranggapan itu keyword utama. Makanya dibilang error, nggak boleh banyak-banyak. Apalagi sampai 1.000. Gitu, Bu. Makanya kalau tadi Bilang, pembahasan kita sebelumnya, ya minimal di sini empat aja deh gitu. Eh, mu- Keyword utama di sini kan rumah kayu. Kalau bisa mm-mm. munculnya hanya empat aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Empat atau enam, enam lah. Tiga eksternal, tiga internal. Gitu Bu, jangan terlalu banyak. Itu benar yang Ibu bilang tadi itu benar error kalau kebanyakan. Tapi kebanyakan di sini. Tapi kalau konsepnya satu konten 1.000 keyword, bukan keyword utama maksudnya, tapi judulnya. Gitu Bu. Oh, oke. Saya belum nyoba tuh yang 1.000 yang Pak Putra ajarin. Bu Silvi ntar ajarin ya. Iya, benar saya juga Jangan pengen Bu, Siap, Bu. Nanti kita jangan Zoom. Bu. Ntar, ntar kayak Bu Silvi 3 hari nggak kelar-kelar. Wah, Bu Juni nanti makin ini lagi menguasai Google, semua isinya punya Bu Juni semua berat-berat, tuh. kalau udah ratu closing muncul mah, Makanya belum praktek yang Bahaya. 1.000 keyword jangan aja udah jangan semua ilmu merajai dikeluarin. Google ya. Jangan semua ilmu Gimana? dikeluarin. Makin closingnya dia nanti banyak. Masa Amin. Nanti dia berhenti jadi dokter gigi, Pak. Jadi dokter apa dong? Dok- Jadi dokter SEO, Dokter lead. dokter dokter gigi SEO ya, dia. dokter SEO. Aduh, bener deh. Pak, ada Ya, yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak saya mau nanya lagi nih. nanya mulu. Enggak, Saya Pak nanya Rangga, satu ya, yuk. boleh? Boleh, Makasih boleh, Kak boleh. Tony. Ya, Bu, silakan. Non, non. Saya nanya satu ya, dikit ya. Ya, ya. Pak Tony, kalau kita punya dua kata kunci nih, boleh nggak sih sebenarnya digabung jadi satu judul? Contohnya misalnya gini, jasa basmi rayap sama jasa anti rayap gitu. Nah, kita langsung bikin aja jasa basmi anti rayap gitu. Itu diperbolehkan nggak? Atau misalnya kayak jual kabel leder sama jual kabel tray. Jadi bikinnya jadi dijadiin satu, jadi jual kabel leder dan kabel tray gitu. Enggak Kalau kan. kabel tanya Bu Juni, dokter Iya, kabel. Boleh nih Faris, Bu Juni gimana itu akan masuk nanya juga. semua itu. Cuman penasaran aja gitu. Ya, Gimana kalau Pak? kalau yang pertama tadi bisa. Kan Iya, Basmi Kak. anti rayap. Pak Haris kan tadi dua pernyataan. Karena Ya. keyword utamanya anti rayap. Mm. Sementara kan Pak Haris tadi bilang depannya apa Pak? Jasa basmi rayap, jasa Nah, anti rayap digabung jadi nah, jasa basmi anti rayap gitu. nah, itu kan berarti keyword utamanya kan satu, depannya doang yang dibedain. Nah, kasus kedua yang masalah apa? Yang tadi Kabel leder, kabel kabel leader tray. sama kabel tray itu kan memang dua keyword utama. Saya rasa sih Hmm, nggak bisa, harus satu gitu ya. karena apa ya? Dalam saya paham sih maksudnya dalam pencarian jadi mau Yang dicari dapat dua-duanya gitu. nggak dicari yang mana pun tetap dapat dia gitu kan. Tapi Betul. secara ininya sih nggak dapat Pak kalau saya lihat di apa namanya itu dari Google itu loh dari dia mencarinya itu nggak ketemu. Tapi saya ketemu tuh Pak, kayak yang Bollard itu kan saya judulnya panjang tuh.
ada rubber bag, bolat, sama fender. Eh, tapi ketika carinya yang depannya kan bolat tuh. Hmm. Ketika saya carinya rubber, Karet nggak? dia juga keluar. Nggak, karet nggak? Hah? Karet Karet? bola, karet, karet rubber, karet ini nggak? Enggak, bilangnya rubber Nah, airbag, bolat, sama fender. nah, itu beda. Nggak apa-apa kalau itu beda. Nggak apa-apa. Maksudnya jangan jangan Tapi mungkin memang kalau misalnya mau kuat per ini ya per item. Cuman kan saya males, jadi saya jadiin satu gitu. Males aja closing. Gimana nggak Malah saya males? closingnya banyak. repot lah. Mantap. Ampun, Gimana ampun. kalau rajin Maksudnya ya? nggak ada, Gua jadi saya heran. panjangin. Gua aja udah Itu begadang-begadang, nggak dapat. Dia malas-malasan dapat. Ampun. males aja closing. Gimana Betul. kita, Pak Tony? Ya kita udah begadang-begadang posting-posting inspeksi dengan dua panjang-panjang nggak dapat-dapat. Dia malas sambil sambil cabut gigi posting deh. Udah dapat belum? Oke, nggak. Nanti kita jawab dulu Pak Haris. Pak Haris, kalau bisa, eh, bisa sih sebenarnya, tapi peluangnya mungkin kecil. Peluangnya kecil. Kalau benar tadi kata Bu Juni, lebih kuat kalau kita pisahkan. Karena cuman dengan catatan, apalagi kalau yang Bu Juni tadi itu produknya itu memang Blue Ocean, sangat sangat pemainnya masih sedikit. Tapi kalau tadi Pak Aris bilang anti Rayam itu udah Red Ocean, jangan main gitu Pak, dipisah aja. Jadi basmi rayap satu, anti rayap satu lagi gitu ya. Ya, Oke, dipisah aja. siap. Karena karena kan kita menyerangnya apa? Lawan kita ini agak berat nih. Kalau Iya, iya. model kabel tray tadi itu, tahu saya sih nggak tahu Bu Juni itu Blue Ocean masih ya kabel tray. Kalau dilihat searchingnya berapa Bu pesaingnya, toolsnya? Lagi cabut gigi dia. Dia lagi males, Pak. Berarti berarti closing ya. Iya. Oke, gitu ya Pak Aris ya. Oh, Pisahkan iya. biar aman. Oke, makasih, Mbak. Karena Bapak mainnya main di tempat yang Red Ocean ya. ocean gitu. Siap, siap. Kalau Blue Ocean mungkin kita buat koma 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 mungkin masih dapat lah. Oh. Tapi Boleh, gini Pak. Pak Aris kalau mau main gitu, eh, Pak Aris main ini nggak? Main WSP satu produk atau banyak produk? Masih banyak produk sih, Pak. Saya belum Ya, artinya kalau belum masih banyak produk, jangan jangan semuanya main di Red Ocean semua Pak ya. Oke, oke. Ya, Bahaya, ya, ya. nggak bakal naik. Artinya gini, kita ambil yang paling paling Blue Ocean itu apa gitu, supaya dia menaik Ya, yang betul, lain betul. juga gitu. Ya, ya. Paham, paham. Nah, oke, gitu ya Pak ya. Terima kasih, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sorry, saya minta maaf untuk Pak Tony, satu lagi. Saya mau nanya. Mudah-mudahan Wani Piro. Ketinggalan. ditinggalin gua nanya. Oh, tadi masih tanya. Iya, elah. Mau Sikat satu lagi orangnya. kan Paris tadi itu Oh dannya. Saya iya, belum kelar, terus Ya, saya kebawa mimpi nih, Pak. kan Bapak suka gitu. Pak Tony harus mau nanya gitu. Pak, Ayo, saya nemuin skrip. di mana? Di jalan. Adalah pokoknya, Pak. Saya berguru nih, Pak. Iya. Nah, jadi gini, Pak. Ibaratnya tuh dia kita di dalam skrip itu dia tetap kita ke crawl, Pak. Jadi gini, kayak dia tidak menampilkan konten-konten ya, Pak. Hmm. Nah, konten-kontennya nggak ditampilin. Tapi di tujuannya adalah ya straight to the point, kayak penawaran aja udah. Ya kan. Misalkan Itu. dia Hmm. apa namanya, misalkan mau beli apa kabel gitu, Hmm. beli kabel ya kan. Nah, tapi di dalam itu ada sebenarnya konten-konten yang saya nggak tampilin gitu loh isinya. Hmm. Nah, tapi saya baca deskripsinya bahwa itu tetap tercrawl oleh Google gitu loh, Pak. Iya. Yang saya mau tonjolkan adalah saya mau nonjolin, udahlah, gue nggak mau nonjolin kebanyakan keyword atau nggak mau nonjolkan artikel, tapi saya mau nonjolin langsung ke penawaran aja gitu loh. Ya ini aja. Nah, Nah, gimana Pak itu caranya? Saya karena scriptnya itu
Saya lihat belum ada, apakah nggak tahu bisa diimplementasikan di WSP atau enggak. Cuman Masukin saya melihat, skripnya ke sini, Pak. oh itu bagus ya Pak. Saya udah tanya apakah ini tetap tercrawl oleh Google dan terindeks. Dijawabnya iya, dibilang gitu. Ya, artinya saya belum tahu persis seperti apa, tapi kalau Ya saya nanti saya japri ya Pak. Nanti skripnya saya japri. nah, Bapak ntar japri sama saya. Jangan kasih tahu Bu Sylvia sama Bu Juni. iya Kalau Pak, iya, Pak jangan. Haris aja sama Pak Haris aja ya. Iya bener. Kalau sama dua-dua ibu itu mah repot Pak. Ya. Enggak, nanti masukinnya gini, Pak. Jadi gini, Ah, sebenarnya tidak melulu juga konten hidden itu kita isi hanya dari searching, enggak itu juga. Tapi fungsinya itu apa yang harus kita sembunyikan tapi terbaca oleh Google. iya Itu, betul. Itu itu maksud yang saya. harus kita isi di sini. Nah, tadi skrip Bapak itu masukkan ke sini aja. Rubah dulu Oke. dari source, rubah dari source, baru skripnya kopikan ke sini. Iya, Udah. karena tujuannya saya mau langsung penawaran Pak. Jadi ibaratnya nih kita bikin di back endnya tuh banyak gitu lah ya. Kita bikin Ya. artikel, kita bikin atau nah yang straight to the point aja. Karena posisinya saya begini, gue jualan nggak mau baca malas-malas lah. Gue mau cari yang langsung to the point aja lah gitu kan, mau beli gitu kan, Ya. gitu. Nah Ya itu di sini, Pak. sah-sah aja ya Pak. Dan itu ternyata itu saya tanya apakah ini black hat atau yang dilarang oleh Google? Enggak, ternyata ini Nah, ada beda teknis lagi kalau black hat gitu loh Pak tekniknya. Kalau hmm, main ekstrim Pak. Cuman tidak tujuannya adalah ini nggak perlu dibaca sama orang yang manusia, hmm. tapi ketika dia cari ini ditemukan dan langsung ketemu ke Google. produknya gitu loh Pak. Nah, Google ketemu Bukan black hat ya Pak, bukan black hat bukan. gitu. Karena ini kan sama dengan ini, Pak. Cuman bedanya Pak 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 Rangga mainnya pakai script. Nah, kalau pakai script masuk ke source. Kalau kita kan di sini mainnya main teks. Ya, tapi kalau mau main script berarti masuk ke source-nya. Kopas saja Oke, script-nya tadi ke sini. siap, Udah, itu udah benar. Tujuannya sama. siap, siap. Cuman saya belum lihat Oke, skripnya, makanya saya bilang boleh atau enggak. Saya nggak bisa bilang boleh karena skripnya saya belum baca. ya nanti saya japri Pak Tony, tenang, beres. Jangan ketahuan Bu Juni sama Bu Bu, Silvi, ntar dia minta. Pak Haris aja dikasih. Iya, Pak Aris aja nggak apa-apa. Kesian bapak-bapak soalnya nggak ada temennya. Bapak-bapak Nanti enak Paris, aja. nanti Paris bagi ke kita juga kok. Emang situ bukan bapak-bapak. Ya udah Pak Tony, makasih banyak ya Pak Tony. Oke, Itu aja saya tanya baik. terakhir. Oke, Bapak Ibu ya, udah mau takut mau pada Iya. makan. Terima kasih. Saya terus terang saya mohon maaf kalau udah ketemu dengan teman-teman online, teman online ya. Kami tunggu di Tangerang Pak. Ah, Iya. tunggu deh. Nanti kita pembuktian dulu, baru kita ketemu. Harus ada yang kita buktikan dulu. Makanya saya Oke, lagi banyak analisa, lagi pembuktian. Kayaknya ada yang beberapa yang bisa saya buktikan gitu. Gitu ya, Oke, Bapak Ibu. siap Pak. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atas mungkin pembicaraan atau candaan kami. Kami dari tim teknis dari Terang Kreatif mengundurkan diri. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya Waalaikumsalam. Makasih Pak Tony. selamat Ibu. siang Pak Tony. Waalaikumsalam. Selamat